Minasan ohayo gozaimasu. Selamat datang kembali di mata kuliah Japanese Listening 2 yang masih dipandu oleh saya, Christine Mamoto. Oke, minasan silakan dipersiapkan untuk alat tulis. Yang punya buku juga silakan dipersiapkan. Mungkin lebih nyaman dengan buku teksnya, silakan dipersiapkan. Juga untuk konsentrasi karena kita butuh fokus untuk mata kuliah ini. Oke, akan saya share dulu untuk materinya. Hai, jadi seperti biasa ini merupakan latihan mendengarkan, menyimak dari pola tata bahasa yang sudah dibahas di Japanese Grammar 2 ya. Jadi untuk latihan mendengarkannya, untuk pola-pola tata bahasanya akan dilatih di Japanese Listening 2 ini. Gitu. Jadi kita berpatokan ke pola tata bahasa yang sudah diajarkan di Japanese Grammar. Untuk Japanese Listening 2 berarti dari Japanese Grammar 2 ya. Oke, untuk pola tata bahasanya antara lain di sini ada nani koto ga dekimasu, nani de nani koto ga dekimasu. Terus ada shume wa nan desu ka? Jadi tentang hobi. Kalau yang tadi koto ga dekimasu bisa apa gitu kemampuan. Terus nani mae ni nani. Sebelum ini gitu ya. Jadi ada 4 ini ya yang akan dilatih. Oke, minasan, kita masuk ke latihan soalnya. Untuk materinya saya ambil seperti biasa masih di Minano Nihongo ya. Minano Nihongo Shokyuichi, Shokaita Sukuni Jugo. Kali ini bab 18. Untuk tatap muka kelima ini saya ambil dari bab 18. Halaman 36 sampai 37. Silakan dibuka untuk yang lebih nyaman pakai buku, boleh pakai buku. Oke, minasan. Kita lanjut. Kita masuk ke nomor 1. Nomor 1, inu wa nani ga dekimasu ka? Anjingnya bisa apa? Inu wa nani ga dekimasu ka? Kalau di sini ada contoh poci. Poci di sini pi ya. Yang manakah poci? Di sini ada pilihan gambar. Di sini ada 5 anjing gitu ya. Dengan kemampuannya masing-masing. Kalau yang A ada yang come, sit. Jadi dia ngangkat telinga, dia bisa dengar, bisa paham mungkin untuk ini, kata-kata ini. Terus yang ini bisa berenang, ini lagi bawa koran. Jadi mungkin bisa membawakan koran. Ini bisa bersepeda, pokoknya ini bisa tidur gitu ya. Di sini sudah ada jawabannya, B, berarti yang ini ya. Pochi wa yang ini, inu yang ini. Oke, minasan. Di sini ada 3 nomor, ada Jaku, Ami, Momo. Jadi minasan silakan pilih yang mana yang Jaku, yang mana yang Ami, yang mana yang Momo. Berdasarkan gambar yang di sini, ini kemampuan dari si anjing ya. Karena pertanyaannya, inu wa nani ga dekimasu ka? Jadi anjingnya bisa apa? Jadi kita lihat berdasarkan gambar, berdasarkan kemampuan yang ada di gambar. Hai, poci kenapa B? Mari kita dengarkan kenapa sampai jawabannya B. Otomatis kudasai.
第18課1番犬は何ができますか？例スーパーワンワンの時間です。今日の犬は何ができますか？まずポチくんどうぞ。こんにちは。ポチは泳ぐことができます。何メートルぐらい泳ぐことができますか？毎朝近くの海で500メートルぐらい泳ぎます。すごいですね。1、Hai, tadi sudah jelas saya pikir. Oyugu koto ga dekimasu yang sedang berenang di sini adalah yang B. Makanya untuk yang contoh ya, untuk yang contoh itu adalah B. Kotae wa B desu. Tadi bilangnya pochi wa oyugu koto ga dekimasu. 500 meter gurai oyogimasu. Jadi dia berenangnya itu tiap pagi sekitar 500 meter ya. Sugoi desu ne. Anjing bisa berenang. Itu poci, kemampuan yang dimiliki oleh poci. Kemudian kita lihat untuk yang 3 nomor, untuk 3 anjing yang lain. Ada Caku, Ami, Momo. Saya akan putarkan 2 kali. Dari contoh ya. 第18課1番犬は何ができますか？例スーパーワンワンの時間です。今日の犬は何ができますか？まずポチくんどうぞ。こんにちは。ポチは泳ぐことができます。何メートルぐらい泳ぐことができますか？毎朝近くの海で500メートルぐらい泳ぎます。すごいですね。1、次の犬はジャックくんです。さあ入ってください。こんにちは。ジャックは毎朝新聞を持ってくることができます。そうですか。手紙も持ってきますか？いいえ、手紙は持ってきません。2、次の犬はアミちゃんです。こんにちは。アミちゃんは何ができますか？アミは自転車に乗ることができますよ。ほら、見てください。わあ、すごいですね。3、次の犬はももちゃんです。どうぞ。ももちゃんは何ができますか？英語がわかります。え、英語？はい。38の英語を聞いて、いろいろな仕事をすることができます。わあ、頭がいいですね。Hai, どうですか? Jawabannya hampir semua sudah tersurat ya. Jadi seharusnya lumayan mudah. Ja, mo ichido kikimashou. 第18課1番犬は何ができますか？例スーパーワンワンの時間です。今日の犬は何ができますか？まずポチくんどうぞ。こんにちは。ポチは泳ぐことができます。何メートルぐらい泳ぐことができますか？毎朝近くの海で500メートルぐらい泳ぎます。すごいですね。1、次の犬はジャックくんです。さあ入ってください。こんにちは。ジャックは毎朝新聞を持ってくることができます。そうですか。手紙も持ってきますか？いいえ、手紙は持ってきません。
2、次の犬はアミちゃんです。こんにちは。アミちゃんは何ができますか？アミは自転車に乗ることができますよ。ほら、見てください。わあ、すごいですね。3、次の犬はももちゃんです。どうぞ。ももちゃんは何ができますか？英語がわかります。え、英語？はい。38の英語を聞いて、いろいろな仕事をすることができます。わあ、頭がいいですね。はい。どうですか？大丈夫でしょうね。Nomor 1. Jawabannya adalah C. Jago. Yang ini ya, jago. C. Jadi dia katanya bisa membawakan koran. Jago wa mai asa shimbun wo motte kuru koto ga dekimasu. Koto ga dekimasu. Jadi Jack bisa mengambilkan koran ya tiap pagi. Tapi kalau Tegami katanya tidak bisa. Jadi hanya shimbun aja. Hai. Kemudian untuk nomor 2 jawabannya E. Ami-chan. Ami, jadi anjing yang namanya Ami, dia bisa naik sepeda ya. Bisa naik sepeda. Ini juga sudah cukup jelas saya pikir karena tersurat dan tersirat. Ami wa jitensha ni noru koto ga dekimasu. Hai, Ami bisa naik sepeda, bisa mengendarai sepeda. Anjing ini. Terus yang Momo, nomor 3, yang eigo ga wakarimasu. Come, sit. Ya, dia bisa bahasa Inggris katanya. Ada 30-an ya. 30 berapa tadi ya? 30-an kosakata yang kalau eh, kalau dia dengar gitu dia bisa melaksanakan perintah itu gitu katanya. Dia anjing yang pintar. Momo-chan. Hai, itu untuk nomor 1. Saya pikir tidak ada masalah. Nomor 2, kita pindah ke nomor 2. Dekimasu ka? Dekimasen ka? Jadi ini marubatsu. Jadi kalau dekimasu bukan bulat, maru, dekimasen bukan tanda silang. Batsu. Jadi nanti ada percakapan, nanti minasang dengar sesuai dengan percakapan dibandingkan juga dengan pernyataan yang ada di sini. Apakah maru, apakah batsu gitu ya, sesuai dengan audio yang akan minasang dengar. Kalau untuk yang contoh di sini, batsu, mise kara nimotsu o okurimasu. Mengirim barang dari toko itu. Di sini batsu. Kenapa batsu? Mari kita dengarkan. 2番。できますか？できませんか？例、東京に荷物を送りたいです。あの店から送ることができますか？いいえ、できません。1、Hai. Jadi kalau menurut percakapan tadi ini juga sudah tersurat gitu ya. Kenapa batsu? Jadi ada seorang laki-laki yang ingin mengirimkan barang ke Tokyo gitu kan. Terus dia bertanya kepada perempuan yang ada di situ, apakah bisa? Dan dia jawab, iye, dekimasen. Jadi ya udah pasti enggak bisa ngirim barang di situ. Oke, itu kenapa batsu. Mari kita dengarkan untuk soalnya.
Ini ada 3, silakan minasang dengarkan audio, jawab maru atau batsu. Saya putarkan dari contoh. 2番できますかできませんか例東京に荷物を送りたいです。あの店から送ることができますか？いいえ、できません。1本をコピーしたいですが、この図書館でコピーができますか？はい、あそこでコピーができます。1枚10円です。あ、そうですか。どうも。2きれいなお寺。ごめんください。中を見ることができますか？すみません。今日はもう終わりました。明日はどうですか？はい、9時から4時までです。わかりました。明日来ます。3それ、新しい携帯電話ですか？小さいですね。ええ、でもこれで E メールもできますよ。写真も送ることができますか？ええ、できますよ。便利ですね。どうですか? Dajobu. Mari kita pastikan sekali lagi. 2番できますかできませんか例東京に荷物を送りたいです。あの店から送ることができますか？いいえ、できません。1本をコピーしたいですが、この図書館でコピーができますか？はい、あそこでコピーができます。1枚10円です。あ、そうですか。どうも。2きれいなお寺。ごめんください。中を見ることができますか？すみません。今日はもう終わりました。明日はどうですか？はい、9時から4時までです。わかりました。明日来ます。3それ、新しい携帯電話ですか？小さいですね。ええ、でもこれで E メールもできますよ。写真も送ることができますか？ええ、できますよ。便利ですね。Hai. Mari kita bahas. Nomor 1. Maru. Jadi di perpustakaan tersebut bisa untuk kopi ya, untuk fotokopi. Maru. Toshokan de hon wo kopi shimasu. Jadi bisa untuk fotokopi. Jadi pernyataannya tadi benar. Dia bertanya kan, yang tadi ada yang laki-laki bertanya apakah bisa fotokopi. Jawabnya bisa 1 lembar 10 yen. Hai. Terus untuk nomor 2, batsu. Jadi kalau tadi hari itu ya, kyo otera o mimasu. Tidak akan bisa mimasu hari itu. Jadi batsu. Kenapa? Karena jam berkunjungnya sudah habis ya untuk hari itu. Jadi yang laki-laki tidak bisa masuk ke kuil hari itu. Tidak bisa berkunjung ke kuil hari itu. Tapi besok boleh gitu ya. Tapi kalau hari itu sudah tidak bisa. Makanya kotai wa batsu desu. Kemudian untuk nomor 3. Jawabannya maru. Jadi bisa untuk mengirim email dan foto. Email to shashin wo okurimasu.
Jadi untuk HP barunya, HP baru dari wanita yang di audio tadi, itu tadi dia bilang bisa ngirim email. Terus yang pria tanya, apa bisa kirim foto juga gitu. Terus jawabnya dekimasu yo, berarti bisa kirim email, bisa juga kirim foto ya. Benri desu ne. Kalau sekarang itu sudah wajar ya. Kalau dulu belum. Kalau sekarang sudah wajar. Standar ya. Kemampuan smartphone yang standar. Tapi kalau dulu kan masih pakai telepon genggam, belum seperti secanggih sekarang. Hai, tsugi wa 3番. 友達に誕生日のプレゼントをあげます。趣味は何ですか？何をあげますか? Jadi, ada seseorang yang akan memberikan hadiah ulang tahun untuk temannya. Tomodachi ni tanjobi no presento o agemasu. Shumi wa nan desu ka? Jadi nanti minasang jawab yang ada di sini berdasarkan percakapan nanti yang akan minasang dengarkan. Hobinya apa? Nani wa agemasu ka? Nanti mau ngasih apa sebagai presentonya? Jadi minasang dengarkan dan tentukan. Nanti tulis di sini. Ini mungkin karena rada panjang, karena harus nulis gitu. Jadi mungkin akan saya putarkan 3 kali. Nani wa agemasu ka? Mau ngasih apa? Ya tentu saja ngasihnya karena hobinya apa gitu kan. Jadi berkaitan dengan hobinya maka itu dia akan ngasih hadiah berkaitan dengan hobi temannya itu. Jadi kalau ini misalnya Shumi, o kakukoto, presentonya kore desu ne. Kenapa A? Mari kita dengarkan audionya. 3番、友達に誕生日のプレゼントをあげます。趣味は何ですか？何をあげますか？例、ジャンさん、趣味は何ですか？私の趣味ですか？絵を描くことですね。誰の絵が一番好きですか？そうですね。ピカソが一番好きです。1、Hai, jadi paham ya kenapa sampai kalau ini kan sudah jelas eo kakukoto. Kenapa A? Kenapa presentonya A? Karena berkaitan dengan tadi ya dia bilang hobinya melukis dan yang dia sukai juga Picasso ya, yang lukisan yang pelukis yang dia sukai, lukisan siapa yang dia sukai gitu katanya Picasso. Jadi ya yang tepat hadiahnya adalah lukisannya Picasso ini ya. Makanya jawabannya A. Kotae wa A desu. Hai. Saya putarkan dari contoh ya, silakan minasang pilih, tulis dan di sini ya, Shuminya apa ditulis, terus presentonya tinggal pilih di sini. Ada CD dari Bach, terus ada bunga, ada peralatan masak, peralatan makan, peralatan masak mungkin. Terus ada ada minuman. Minuman apakah ini? Nanti dengar di audio ya. Hai, 最初からdari contoh. 3番、友達に誕生日のプレゼントをあげます。趣味は何ですか？何をあげますか？例、ジャンさん、趣味は何ですか？私の趣味ですか？絵を描くことですね。誰の絵が一番好きですか？そうですね。ピカソが一番好きです。1、豊田さん、
趣味は何ですか？趣味ですか？ワインを集めることです。いろいろな国のワインがありますよ。毎日飲みますか？いいえ、週末に少しだけ妻と飲みます。2、後藤さんの趣味は何ですか？私の趣味は音楽を聴くことです。そうですか。どんな音楽が好きですか？クラシックが好きです。そうですか。3、リンさんは週末に何をしますか？週末ですか？いつも国の料理を作ります。そうですか。じゃあ、趣味は料理ですか？ええ、ぜひ食べに来てください。ありがとうございます。Hai, どうですか? Saya putarkan sekali lagi. 絵を描くことですね。誰の絵が一番好きですか？そうですね。ピカソが一番好きです。1、豊田さん、趣味は何ですか？趣味ですか？ワインを集めることです。いろいろな国のワインがありますよ。毎日飲みますか？いいえ、週末に少しだけ妻と飲みます。2、後藤さんの趣味は何ですか？私の趣味は音楽を聴くことです。そうですか。どんな音楽が好きですか？クラシックが好きです。そうですか。3、リンさんは週末に何をしますか？週末ですか？いつも国の料理を作ります。そうですか。じゃあ、趣味は料理ですか？ええ、ぜひ食べに来てください。ありがとうございます。Hai, dajobu desu ka? Mungkin sudah ada yang selesai ya. Tapi untuk jaga-jaga kalau ada yang belum masih ada yang belum selesai karena ada yang bagian menulisnya, sekali lagi saya perdengarkan. Maaf. 一番好きですか？そうですね。ピカソが一番好きです。1、豊田さん、趣味は何ですか？趣味ですか？ワインを集めることです。いろいろな国のワインがありますよ。毎日飲みますか？いいえ、週末に少しだけ妻と飲みます。2、後藤さんの趣味は何ですか？私の趣味は音楽を聴くことです。そうですか。どんな音楽が好きですか？クラシックが好きです。そうですか。3、リンさんは週末に何をしますか？週末ですか？いつも国の料理を作ります。そうですか。じゃあ、趣味は料理ですか？ええ、ぜひ食べに来てください。ありがとうございます。Hai, どうですか? Dajobu desu ka? Oke, hanya 3 kali kesempatan yang saya kasih. Mari kita bahas untuk nomor 1. Jadi yang nomor 1, wai no atsumeru dan hobinya ya. Wai no atsumeru koto. Dan untuk hadiahnya yang ini yang saya bilang tadi minuman, entah minuman apa, ternyata wine. Yang ini ya, wai no atsumeru koto. Presentonya yang ini, Hai, nomor 2. Oh ya, kenapa tadi wine? Saya pikir sudah jelas juga di percakapan tadi ya. Tadi dia bilangnya wai no atsumeru koto desu, gitu ya. Waktu ditanya soal hobi. Lanjut untuk nomor 2, jawabannya ongak wo kiku koto. Ongak wo kiku koto.
Dan jawabannya dan untuk presentonya, untuk hadiahnya yang B. Karena dia suka musik klasik juga kan tadi dia bilangnya. Dia suka, hobinya itu mendengarkan musik, dan musik yang dia sukai adalah musik klasik katanya kan. Karena musik klasik, karena dia suka musik klasik, yang paling cocok ya yang ini ya, Bach, CD-nya. Dan di antara 5 ini memang untuk yang hobinya musik, ya ini ya, karena ini yang ini aja kan yang berkaitan dengan musik, ada CD. Klasik pula ya, Bah. Terus itu nomor 2, Ongaku Kikukoto. Terus nomor 3, jawabannya Ryori. Ryori. Kenapa? Ryori-nya jadi Shumi jadi hobinya. Jadi karena Shumi itu kan harus kata benda ya, harus kata benda, makanya yang dari tadi itu nomor 1 dan 2, yang kata kerjanya itu diubah ke bentuk kata benda gitu ya. Kata kerja terus tambahin koto, jadilah dia kata benda. Kalau Ryori itu udah kata benda, jadi cukup Ryori aja. Tidak usah ditambahin yang lain, itu udah pas gitu ya secara tata bahasa. Shumi, teori gitu. Presento yang tepat, ya ini ya yang paling tepat. Seperangkat alat masak gitu ya. Alat mungkin entah alat makan atau buat adonan gitu kan. Hai, itu untuk jawabannya. Kalau yang Ryori tadi itu kenapa Ryori? Tadi itu kan ditanyain hobinya, apakah kan ditanya akhir minggu ya, akhir minggu itu ngapain? Jadi memasak. Terus dipastiin, oh jadi hobinya masak ya. Terus Katarin, iya, iya. Jadi dia membenarkannya. Terus habis itu juga malah ngundang gitu ya, ngundang apa namanya untuk makan di rumahnya gitu. Jadi Kotewa Ryori untuk presentonya yang tadi, yang alat makan atau alat masak gitu ya. Hai, daijoubu desu ka? Mudah-mudahan daijoubu ya. Oke, kita pindah ke nomor 4. Dochira ga saki desu ka? Yang mana yang lebih dulu? Dochira ga saki desu ka? Karena tadi kan maini ya untuk apa namanya? Tata bahasanya ya, ada maini, makanya dochira ga saki desu ka? Yang mana yang duluan? Sebelum ini melakukan ini itu maini. Hai, di sini ada contoh, ini ada seorang wanita, dia ada di ruang rapat yang A, terus yang B, dia lagi fotokopi. Yang manakah yang ditanya? Jawabannya sudah ada ya, B. Mari kita dengarkan dulu kenapa B. どちらが先ですか？例、ケリー先生、今日は4時から会議がありますよ。4時ですか。じゃあ会議の前に資料をコピーしなければなりませんね。1、Hai, わかりますか? Jadi ada rapat nih, mau rapat. Karena ada rapat, jadi jam 4 ya rapatnya ya. Jadi sebelum rapat dimulai, dia katanya harus fotokopi dulu. Gitu. Jadi makanya yang lebih dulu, dochira ga saki desu ka? B desu. Kalau dari percakapan tadi ya, karena katanya kan harus kopi dulu baru rapat. Jadi B dulu baru ke A. Dakara kotae wa B desu. Hai, soyu koto desu. Oke, kita pindah ke nomor 1. Hai, untuk pertanyaannya ya.
Jadi ini ada tiga nomor. Ini berbicara soal Keri-san. Hai, ada 3 nomor. Jadi minasang akan pilih ya, ini ada 2 pilihan kan. A atau B itu aja. A atau B, mana yang lebih dulu? A atau B? Oke. Hai, saya putarkan dari contoh ya. 4番どちらが先ですか？0、ケリー先生、今日は4時から会議がありますよ。4時ですか。じゃあ会議の前に資料をコピーしなければなりませんね。1、ケリー先生、7月31日に国へ帰りますね。先生が帰る前にさようならパーティーをしたいですが、いつがいいですか？ありがとうございます。21日から25日まで北海道を旅行したいですから、帰ってからお願いします。わかりました。じゃあ28日はどうですか？金曜日ですが。28日。結構です。よろしくお願いします。2、もしもし、北海道ホテルですか？今晩部屋はありますか？はい、あります。いらっしゃいませ。お部屋はこちらです。わあ、広いですね。お風呂も広くてきれいですよ。お食事の前にお風呂をどうぞ。え？食事の前に？私はいつも寝る前に入りますが。かしこまりました。じゃあお食事を持ってきます。3、もしもし、ケリー先生、おはようございます。北海道はいかがでしたか？とても素敵でしたよ。今日はパーティーですよ。そうですね。でもパーティーに行く前に荷物を送らなければなりません。たくさんありますか？ええ、大きい箱が6つあります。じゃあ10時ごろ手伝いに行きます。車で郵便局へ持って行きましょう。ありがとうございます。はい、大丈夫ですか？もう一度聞きましょう。Yang sudah silakan dipastikan kembali. はい、最初から。4番どちらが先ですか？ 0、ケリー先生、今日は4時から会議がありますよ。4時ですか。じゃあ会議の前に資料をコピーしなければなりませんね。1、ケリー先生、7月31日に国へ帰りますね。先生が帰る前にさようならパーティーをしたいですが、いつがいいですか？ありがとうございます。21日から25日まで北海道を旅行したいですから、帰ってからお願いします。わかりました。じゃあ28日はどうですか？金曜日ですが。28日。結構です。よろしくお願いします。2、もしもし、北海道ホテルですか？今晩部屋はありますか？はい、あります。いらっしゃいませ。お部屋はこちらです。わあ、広いですね。お風呂も広くてきれいですよ。お食事の前にお風呂をどうぞ。え？食事の前に？私はいつも寝る前に入りますが。かしこまりました。じゃあお食事を持ってきます。3、もしもし、
ケリー先生、おはようございます。北海道はいかがでしたか？とても素敵でしたよ。今日はパーティーですよ。そうですね。でもパーティーに行く前に荷物を送らなければなりません。たくさんありますか？ええ、大きい箱が6つあります。じゃあ10時頃手伝いに行きます。車で郵便局へ持って行きましょう。ありがとうございます。はい。大丈夫ですか？大丈夫でしょうね。Mari kita bahas. Nomor 1 yang B. Jadi dia akan pergi jalan-jalan dulu ke Hokkaido. Nih ya. Jadi sebelum pesta perpisahannya, dia akan jalan-jalan dulu ke Hokkaido. Dakara kotae wa B desu. Hai. Jadi kan mereka pingin merayakan pingin bikin pesta perpisahan gitu ya. Sayonara party gitu. Karena Bu Kelly akan pulang ke negaranya, tapi katanya tanggal 21 sampai 25 itu dia mau ke Hokkaido, jadi minta untuk dilaksanakannya setelah balik dari Hokkaido. Terus setelah ngobrol lagi, ditawarkan tanggal 28 dan Bu Kelly setuju tanggal 28. Jadi ya rencananya tanggal 28. Jadi dia ke Hokkaido dulu baru melaksanakan sayonara party-nya. Nomor 2, B. Jadi kalau tadi ada mandi atau makan, B berarti dia makan dulu, baru mandi berendam gitu ya. Di Hokkaido, jadi pas nyampe, ini kan ceritanya bersambung ya. Jadi pas nyampe di Hokkaido, kata pegawai tempat nginapnya itu, oh ya dia mempersilahkan untuk mandi dulu kan sebelum makan. Cuman Bu Kelly bilang, waduh saya kan biasanya mandi sebelum tidur gitu kan. Jadi dia nggak pingin mandi dulu gitu, nanti aja kalau udah mau tidur. Nah, si pegawainya ya cepat tanggap, jadi dia bilang dia akan segera membawakan makanannya gitu. Jadi sebelum mandi, si Bu Kelly-nya akan makan dulu. Dakara kotae wa ii desu. Untuk nomor 3, ini sudah hari di mana tanggal 28 berarti ya, udah tanggal 28, hari yang disepakati untuk sayonara party. Jadi mereka menelpon Bu Kelly-nya untuk mengingatkan. Cuman ternyata Bu Kelly-nya juga masih sibuk gitu ya, jadi harus mengirimkan barang-barang gitu lewat kantor pos. Akhirnya mereka menawarkan orang-orang yang akan bikin sayonara party itu, mereka menawarkan untuk menjemput barang-barang tersebut buat diantar gitu, dibantuin diantarin ke kantor pos gitu. Jadi ujung-ujungnya sebelum pesta nganterin barang-barang dulu ke pos ya. Jadi sambang no kotae wa A desu. Hai. Ijo desu. Sampai di situ untuk materi tatap muka kali ini. Do deshita ka? Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Hai, minasan, terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih juga sudah berusaha mengikuti dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di tatap muka selanjutnya. Otsukare sama desu.